Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah saya untuk menjelaskan materi mengenai filosofi pendidikan mengenai perjalanan pendidikan nasional di Indonesia. Pada bagian ini akan membahas perjalanan pendidikan nasional di era sebelum kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan. Bagaimana perkembangan dari masa ke masa? Yang pertama yaitu ada pendidikan prakolonial atau di masa kerajaan. Pada masa ini, pendidikan lebih difokuskan ke agama Hindu, Buddha, dan Islam, di mana pendidikan tersebut diajarkan oleh wali, brahmana, dan kiai. Selanjutnya, kita melangkah ke pendidikan di masa kolonial atau pendidikan di masa penjajahan. Seperti yang kita ketahui, di masa penjajahan, Indonesia dijajah oleh beberapa negara. Hal tersebut bisa kita lihat di pendidikan penjajahan zaman Portugis di tahun 1536, di mana pendidikan ini menerapkan seminari di Ternate atau sekolah agama bagi anak orang terkemuka atau orang-orang yang terpandang saja, di mana hal tersebut hanya memuat pelajaran agama yang lebih mengedepankan pelajaran dengan teknik membaca, menulis, dan menghitung. Selanjutnya bisa kita lihat pada masa penjajahan Belanda di tahun 1607, di mana pendidikan ini mendirikan sekolah pertama di Ambon yang didirikan oleh VOC, di mana pembelajaran yang ditempuh di dalamnya hanya menggunakan teknik membaca dan menulis. Selanjutnya, seiring berjalannya waktu selama 10 tahun, yaitu tepat di tahun 1617, berdiri sekolah pertama di Jakarta. Sekolah tersebut bertujuan untuk menghasilkan tenaga kerja bagi administrasi gereja di pemerintahan Belanda. Hingga pada sampai di beberapa tahun berikutnya, beberapa bupati atau petinggi negara mendirikan sekolah bagi calon pegawai yang bertujuan untuk membantu perusahaan Belanda. Kemudian di tahun 1864 telah didirikan sekolah pertama Bumi Putra yang hanya berisikan 3 kelas, di mana pembelajaran yang ditempuh juga hanya menggunakan teknik membaca, menulis, dan menghitung secara sederhana saja. Hingga pada penghujung abad ke-19 telah terjadi wabah penyakit menular di Pulau Jawa, sehingga pemerintah di masa itu sangat kesulitan untuk mendapatkan tenaga medis, terutama dokter, karena jika mendatangkan dokter dari Eropa akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sehingga berdirilah Stovia, yaitu pendidikan dokter bagi kalangan pribumi, hingga sampai akhirnya di tahun 1920, ini adalah menjadi tahun kesadaran gabungan kulturasi dan kebangkitan politik di Indonesia yang menyebabkan berdirinya Taman Siswa di kota Yogyakarta di tahun 1922 yang didirikan oleh tokoh nasional pendidikan Indonesia yaitu Ki Hajar Dewantara. Seperti yang kita ketahui, Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yang berbunyi Ingarso Sun Tulodo Ing Madya Mangunkarso Tuturi Handayani, yang berarti di depan peserta didik kita harus menjadi contoh keteladanan. Di tengah-tengah peserta didik kita harus membangun semangat dan kehendak yang berbau kebaikan, dan kita juga harus senantiasa mengikuti di belakang untuk memberdayakan murid dan mendatangkan manfaat bagi peserta didik ke depannya. Seiring berjalannya waktu, kita telah sampai ke pendidikan pasca kemerdekaan, di mana pendidikan ini sangat mengandung Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 Tahun 1960, yang dimana semua kegiatan pembelajaran harus berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, pasca kemerdekaan, pendidikan dibagi dengan 3 masa. Yang pertama di masa kemerdekaan, yang kedua masa Orde Baru, dan yang terakhir masa reformasi. Dan hingga saat ini kita masih berada di masa reformasi.
karena pendidikan kita di Indonesia ini masih tergantung dengan perubahan kurikulum dari masa ke masanya. Kurikulum tersebut terdiri dari Rencana Pembelajaran 1947, Rencana Pembelajaran Terurai 1952, Rencana Pendidikan di 1964, Kurikulum 1968, Kurikulum 1994, Kurikulum Berbasis Kompetensi di tahun 2004, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan atau KTSP di tahun 2006, Kurikulum 2013, hingga pada saat ini kita telah menganut sistem kurikulum merdeka atau yang bisa kita sebut dengan KUMER. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai perjalanan pendidikan nasional di era sebelum kemerdekaan sampai ke era setelah kemerdekaan yang saya ketahui. Mungkin kurang lebihnya saya memohon maaf dan terima kasih telah menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.